Sahabat dekat Valentino Rossi, yaitu Alessio Sallucci memberikan tanggapan atas situasi Francisco Bagnaia pada MotoGP musim 2025 ini. Hasil MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park pada akhir pekan kemarin menjadi pukulan lain untuk seorang Bagnaia dalam mengarungi musim ini. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu tidak bisa menunjukkan penampilan apiknya lantaran kesulitan melejit dengan motor Ducati Desmosedici GP25. Kesulitan Bagnaia mulai terlihat pada sesi praktis di mana dia tak mampu menorehkan waktu lap mumpuni sehingga harus berjibaku di kualifikasi 1 atau Q1. Tak berhenti kesulitan Bagnaia berlanjut di mana dia kian frustrasi dalam mencatat waktu terbaik sepanjang Q1 yang membuatnya berada di urutan ke-15. Saat sprint race juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu tidak bisa mengubah kondisi dengan signifikan usai finish di tempat ke-13, rentetan kesulitan Bagnaia pada seri ke-14 dalam kalender MotoGP 2025 itu ditutup dengan hasil finish di urutan ke-9 pada sesi balapan utama. Nestapa semakin terasa bagi pembalap berusia 28 tahun itu saat melihat rekan setimnya Marc Marquez tampil perkasa dengan memenangi sprint race dan Grand Prix. Dari kemenangan itu si alien semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan sudah mendapatkan 455 poin. Marquez unggul jauh atas Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 227 angka usai gelaran MotoGP Hungaria 2025. Kesulitan yang sedang dialami pembalap asal Italia itu turut mengundang perhatian dari seorang Alessio Sallucci untuk memberikan komentarnya. Sahabat Valentino Rossi yang menjabat sebagai direktur tim VR46 Racing Team itu tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Bagnaia musim ini. Dia hanya bisa memberikan semangat kepada Bagnaia untuk bisa lebih tenang dan menikmati setiap momen yang ada alih-alih selalu tertekan. Melihat data yang ada Alessio Sallucci bisa menilai bahwa saat ini Francisco Bagnaia memang tidak membalap dengan cara yang benar di atas lintasan balap. Keluhan dengan front end atau sisi depan motornya disinyalir menjadi faktor terbesar Bagnaia yang menjalani musim yang suram ini. Bahkan Alessio Sallucci percaya bahwa Francisco Bagnaia sendiri masih bisa untuk kembali bangkit di sisa balapan MotoGP musim 2025 ini, karena memiliki kemampuan yang sangat mumpuni sebagai seorang pembalap yang pernah menjadi juara dunia meski kini sedang kehilangan motivasi. Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi karena saya tidak berada di garasinya tetapi bagaimanapun saya juga berbicara kemarin setelah sprint dengannya dan saya bilang tolong Pecco semangat. Karena sekarang terkadang saya memeriksa data dan dia tidak mengerem dia bahkan tidak membalap dengan cara yang benar sekarang jadi sepertinya dia memang sedikit kehilangan motivasi juga kehilangan kepercayaan diri dengan motornya. Dan hal pertama adalah dia harus membalap lagi seperti Bagnaia sebelumnya kemudian menikmatinya sedikit meski saya juga tahu bahwa ini tidak mudah tapi tolong Bagnaia cobalah dan cobalah lagi karena dia juara dunia MotoGP 2 kali dan yang pasti dia adalah seorang pembalap yang fantastis. Tentu sangat tidak menyenangkan melihat Bagnaia seperti ini karena saya tidak suka ini, kata Alessio Sallucci, sebagaimana dilansir dari laman Crash. Performa ganas pembalap Gresini Racing Team, Alex Marquez mendadak memudar ketika menjalani balapan di seri baru MotoGP Hungaria 2025. Alex Marquez harus rela menelan hasil minor ketika penampilannya sering apes di sirkuit Balaton Park pada pekan lalu. Sejak latihan bebas nasib malang sudah menghantui dan ia kedapatan tak sengaja melambat hingga dapat hukuman dari steward dengan posisi start ke-11. Di mana pada balapan sprint race hasil balapan dia juga kurang memuaskan Alex Marquez finish ke-8 sedangkan pada balapan utama dia finish lebih buruk yaitu di P14. Semua itu masih diwarnai insiden di mana dirinya tergelincir di tikungan satu yang sempit dan sulit di sektor pertama Balaton Park.
Balaton Park memiliki karakter stop and go mirip seperti Red Bull Ring di MotoGP Austria 2025 pekan sebelumnya. Alex Marquez mengaku sering menderita tiap kali mentas di trek seperti itu, hanya saja dibandingkan di sana Balaton Park yang baru dijajal musim ini ternyata jauh lebih sulit. Memudarnya keganasan Alex yang biasanya jadi pesaing Mark mulai membuatnya semakin ketinggalan dalam pundi-pundi klasemen MotoGP 2025. Dia memang masih di peringkat kedua tapi selisih poinnya sudah sangat terlampau jauh dengan margin 175 poin di bawah Marc Marquez. Disadari atau tidak lesatan dari Alex Marquez yang biasanya menempel ketat sang kakak juga diikuti menghilangnya dominasi Ducati, di mana bahkan pada balapan utama MotoGP Hungaria 2025 kemarin posisi 10 besar tidak lagi dikuasai skuad si merah Borgo Panigale. Hanya ada 3 pembalap tim Ducati yang berhasil finish di posisi 10 besar, yakni Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati Lenovo yang menjadi pemenang dan Franco Morbidelli dari Pertamina VR46 yang finish di urutan ke-6 lalu Francisco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati Lenovo di posisi 9. Itu merupakan akhir pekan yang sungguh tidak terlupakan karena banyak sekali kesalahan yang dibuat padahal seharusnya tidak terjadi jika ingin kompetitif di level ini meski memang tidak masalah kalau treknya tidak cocok untuk saya karena saya harus cepat di setiap trek. Sirkuit Red Bull Ring juga tidak cocok untuk saya tetapi saya masih berada di garis finish dan mampu bertarung dengan sangat baik dalam balapan sprint namun performa kami akhir pekan di Balaton Park memang sangat kurang memuaskan. Kita berada di olahraga di mana hal-hal seperti ini bisa saja terjadi tetapi memang tidak mungkin untuk selalu berada di depan di mana naik turun adalah bagian dari itu dan sekarang kita harus kembali ke puncak. Akhir pekan seperti itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk panik karena kita sedang melakukan sedikit pemulihan sekarang dan kemudian kita akan merasa segar kembali di seri Barcelona, kata Alex Marquez, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Meski masa depannya di MotoGP 2026 sempat terancam, Franco Morbidelli memaklumi kedekatan Pedro Acosta dan Valentino Rossi yang terjadi pada Mei dan Juni tahun 2025 lalu. Namun ia tak memungkiri bahwa masa-masa itu cukup berat ia lalui. Morbidelli memang salah satu dari 5 pembalap yang kontraknya akan habis akhir musim ini. Meski tampil kompetitif dan beberapa kali naik podium pada awal musim ia sempat terancam terdepak dari VR46 sebab Acosta tertarik mengambil alih kursinya akibat kebangkrutan KTM yang berdampak pada pengembangan motornya. Sebagai bukti keseriusannya Acosta diam-diam mengunjungi markas VR46 pada Juni lalu namun ternyata VR46 merasa ragu-ragu untuk menggaetnya. Kesepakatan akhirnya batal karena KTM mendapatkan suntikan dana dari Bajaj Auto yang membuat motor RC16 secara perlahan kembali kompetitif. Morbidelli sempat mengaku kesulitan menjaga konsentrasi saat rumor Acosta dan VR46 jadi topik panas, namun kini rasa cemasnya berkurang karena sang direktur tim Alessio Salucci sudah mengaku kepada Speedweek bahwa kontrak Franco Morbidelli 99% akan diperpanjang untuk 2026. Meski begitu ia menyatakan bahwa dirinya tak keberatan jika Rossi dan Salucci memang merasa ada pembalap lain yang lebih layak mengendarai motornya di MotoGP. Ini adalah bukti kesetiaannya kepada Rossi yang merekrutnya sebagai anak didik pertama di VR46 Riders Academy pada 2013 lalu. Saya takkan berbohong masa-masa itu memang sulit tapi saya selalu tahu posisi saya sangat diinginkan pembalap lain bukan hanya satu pembalap yang menginginkan motor saya tapi memang benar Acosta punya peluang sangat jelas untuk menunggangi motor saya. Dia masih sangat muda 10 tahun lebih muda dari saya memiliki 1 gelar dunia lebih banyak dari saya dan ia menunjukkan potensi besar dengan kecepatan yang dimilikinya di MotoGP dan motor apapun yang ia inginkan sangat mungkin diberikan kepadanya. Saya tak bisa terlalu fokus pada seberapa dekat hal itu bisa jadi kenyataan saat pekan balap berlangsung. Anda tak bisa memikirkan hal itu namun periode terpanas memang terjadi di Mugello dan Assen ketika ia ingin bicara di televisi dengan citra seolah-olah VR46 mendukungnya.
Saya sangat mencintai motor saya tapi saya lebih mencintai tim ini dan warna ini jika saya tak bisa memberikan apa yang layak diterima tim kami dan Uchiho atau Vale berpikir ada orang lain yang bisa memberikan lebih banyak hal untuk warna ini saya takkan mempermasalahkannya atau menyimpan dendam, kata Franco Morbidelli, sebagaimana dilansir dari AS.